Kemudian ini gambar gayanya, kita buka lagi ya. Ini untuk bendanya yang T2 ini kan M2 kali G ya, dia kan turun ke bawah. Ini ada tegangan, ini yang di atas mejanya tadi itu, ini tegangan kurang F gasnya ya. Kita lihat tuh FF ini gaya gesek ya, mu kali N berarti mu M kali G. Ini bukan bidang miring, makanya M kali G. Kita tilik dulu di hukum Newton 2 pada arah horizontal, sigma Fx sama M1 kali A. Nah, yang ini kita lihat T dikurang F gas sama M1 kali A. Kan? Terus, kayaknya ini bukan beda lagi ya. Ibu skip lagi yang tadi itu, yang ini. Sekarang yang ini ya. Yang benda duanya, Fy-nya yang di arah vertikalnya ini kan T, ada M2 kali G ya. Ini T dikurang F gas tambah min T ya kan, ini berarti hilang ya, tambah M2G, atau gampangnya ini narik ke bawah ya, W2 dikurang T kan, dikurang T, ini untuk sumbu Y-nya. Kemudian di sana ada siapa lagi, ada gaya geseknya, berarti dikurang F gas untuk yang di sumbu Y-nya ya. Jadi ini sama aja, kalau dibalikan W2 kurang F gas ya. W2 itu M2 kali G dikurang F gas itu mu kali N. Nah, digantilah N-nya M1 kali G. Dengan M1 plus M2 kali A percepatan. Berarti A-nya adalah M2 kurang M1 kali M1 kali G per M1 tambah M2. Jadi kalau dia ada gesekan, rumusnya jadi seperti ini. Kalau dia nggak punya gesekan, mu-nya dianggap 0, jadi tinggal M2G per M1 tambah M2. Yang ini sama sih. Ini kayak nggak ada ya, yang atau tergantung ini yang slide 13 ini. Kita lihat contoh-contoh soal ya. Di sini ada gayanya. Ini lantainya kasar ya. Sebuah benda masanya 10 kg berada di atas lantai kasar ditarik oleh gayanya 12 Newton ke arah kanan. Ini koefisien statis itu mu s ya, 0,2, mu k-nya adalah 0,1. Ditanya gaya normal, gaya gesek antara benda dan lantai, kemudian percepatannya. Oke, untuk gaya normal, ini kan bidang datar ya. Cuma lihat aja di sumbu Y, N kurang W, berarti N sama dengan W ya. Gaya normalnya itu berarti M kali G. Masanya 10 kali gravitasinya 10, berarti gaya normalnya dia 100 Newton. Untuk gaya gesek, kita coba dulu yang statisnya dulu ya. Statisnya itu kan F gas, rumusnya kan mu, kalau gas statis mu S kali N ya. Tinggal kamu kali 0,2 kali 100, berarti 20 Newton. Tapi kalau misalnya kalau gaya geseknya ternyata lebih besar ya kan, berarti kan dia masih diem. Ini sigma Fx sama 0, berarti F dikurang F gas sama 0, berarti F gasnya adalah 12 Newton. Jadi tadi yang dari soalnya Bapak nih, F-nya kan 12 ya, F-nya 12 Newton. Jadi gini ceritanya, kamu ngasih gaya ke benda supaya dia bergerak itu 12 Newton, tapi ternyata gaya geseknya 20 Newton. Berarti gaya gesek yang dipakai adalah 12 Newton karena dia bendanya masih diam. Nah, percepatan gerak benda, karena bendanya masih diam, berarti percepatan benda 0. Jadi kamu perbandingkan dulu antara mu s dengan gaya yang kamu kasih. Jadi misalnya kamu mengangkat lemarinya harus di atas 20 nih supaya bergerak, tapi kamu cuma ngasih gaya cuma 12 Newton, otomatis si benda itu enggak bergerak kan. Jadi percepatannya 0 dan gaya gesek yang dipakai adalah yang sesuai gaya kamu kasih. Kemudian kita lihat lagi contoh soal yang kedua, masih sama ya. Masanya sekarang 10 kg
berada di atas lantai kasar ditarik oleh gaya ini 25 Newton ke arah kanan. Mu S nya adalah 0,2 sedangkan mu K nya 0,1. Nah ini gaya normal, gaya gesek antara benda dan lantai, percepatan jarak yang ditempuh. N nya ini ya ke atas, N kurang W sama dengan 0, berarti N dikurang Mg sama dengan 0. Berarti N nya sama 10 kali 10 kan, berarti gaya normalnya adalah 100. Cuma sekarang gayanya kita kasihnya besar ya, 25 Newton, tadi kan cuma 12. Ya kita cek dulu nih, mu S kali N kan tadi 0,2 kali 120, berarti gaya yang kamu kasih kan sesuai soal 25 Newton itu lebih besar daripada 20 Newton. Otomatis benda itu bergerak kan. Nah karena benda bergerak berarti F gas-nya adalah yang kamu pakai adalah si yang kinetis. Jadi si Fs itu gunanya buat ngecek apakah benda itu bergerak atau tidak. Nah F gas-nya kan untuk yang karena dia lebih besar dibandingkan dengan F gas gaya kita, berarti kita pakai FK, mu K kali N. Mu K nya itu kan 0,1 kali 100 jadi 10 Newton. Jadi untuk yang bergerak itu kita pakai gaya geseknya 10 Newton. Kenapa nggak pakai yang statis? Karena bendanya bergerak. Bagaimana tahu benda itu bergerak? Karena gaya yang diberikannya itu lebih besar dibanding gaya gesek statisnya ya. Nah itu cara ngeceknya. Untuk percepatannya rumusnya ini ya, sigma fx sama m kali a, F dikurang F gas. Jadi gaya yang dari soal 25 kurang F gas. Nah F gasnya pakai yang mana? Kita pakai yang kinetis yang bergerak. Dikurang 10 ya, 25 kurang 10 15 bagi 10 1,5. Untuk jaraknya kita pakai rumus ini ya, yang GLBB ya, V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0 nya 0 plus setengah A nya kita dapat 1,5, T nya waktunya 2 ya, ini salah ya, harusnya maksudnya 2 kuadrat, setengah kali 1,5 kali 4 ya, 3 meter. Lanjut lagi contoh soal yang lain ya. Ini bendanya 5 kilo ya, dalam kondisi tidak bergerak, berarti dia mula-mulanya 0. Gayanya yang terbentuk itu adalah ini 37 derajat ya. Koefisien gesek kinetisnya 0,1, G nya pakai 10. Nah untuk gaya normalnya dia kan bidang datar, biasanya kan M kali G, tapi karena dia ada sudutnya ya, ini kita urai ya, yang tadi ibu bilang kalau dekat ini adalah F cos, makanya yang tadi itu salah ya, harusnya F cos, yang ini F sin ya. Di atas ada siapa? Ada N plus F sin theta. Nah W nya ke bawah ya, makanya dia min dikurang W sama dengan 0. Berarti N nya sama, ini kan min pindah ke kanan jadi plus, plus jadi min. W dikurang F sin theta. Berarti ini 5 kali 10 kurang 25 kali sin 37 ya, itu 0,6. Jadi 50 kurang 25 kali 0,6 itu 15 ya. Ini jadi 35 Newton. Untuk gaya geseknya ini kan kita udah tahu ya, cuma dikasih tahu koefisien gesek kinetis, pasti bendanya bergerak. Kalau cuma mu K, kalau ada mu S berarti kamu harus cek dulu F gasnya mu K kali N, berarti 0,1 kali 35 3,5. Untuk percepatan, nah ini yang tadi rumusnya yang salah itu kan pakai F sin ya, yang tadi harusnya pakai F cos. Masukin 25 kali cos 37 0,8 ya, 25 kali 0,8 dikurang 3,5 dapat 16,5 ya. 16,5 bagi 5 dapat 3,3. Kita lihat lagi. Ada contoh soal yang bidang miring ya. Ini baloknya 100 kilo diluncurkan, sudutnya 53 derajat ya. Ini koefisien geseknya di bank 0,125, G nya 10, sin 53 0,8, cos 53 0,6. Nah gaya normal di bidang miring bagaimana? Nah ini kau perhatiin, gaya normal di bidang miring itu rumusnya W cos theta. Jadi tinggal 100 kali 10 kali 0,6. Ini dapat 600 Newton. Kemudian kita mau cari gaya gesek antar lereng dan balok. Ini mu K kali N.